Demikian sahabat. Berarti kalau demikian, apalagi dalam satu tafsir yang menjelaskan bagaimana Allah menghargai Baroh orang syirik, dan dia mengatakan kepada Musa, aku tidak bangga sholatmu, puasamu. Barangkali ayat itu kalau ditambah barangkali hajimu, ya. Selama tidak ada konsekuensi logis ibadah sosial, maka sesungguhnya ibadah itu adalah kaitannya ibadah sosial, sahabat. Maka oleh karena itu, karena semua ibadah ada di penghujungnya Allah itu menuntut ibadah sosial, maka sesungguhnya seharusnya haji pun tidak usah terlalu dipaksakan, bahwa adalah hanya secara syariat badan kita harus pergi ke Mekah gitu kan tadi semua. Karena banyak kisah sahabat, justru dalam beberapa kisah dari dari Jalaluddin Rumi, dari kisah Abu Yazid Al-Bustami, dari kisah baginda Nabi, ya, orang-orang yang justru tidak pergi ke sana karena peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Alhamdulillah, sekarang kita sudah ada di satu lounge, ya. Sudah di bandara. Ada kesempatan ini, ya, menggunakan waktu yang ada di bandara ini. Barusan adalah teleponan dengan teman, insya Allah pada malam nanti mereka berangkat adalah menuju Jeddah, ya sahabat, maaf, menuju Madinah, ya. Abah ucapkan buat teman-teman yang melaksanakan haji, ya, semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dimudahkan, dilancarkan, disehatkan, ya. Dan buat sahabat yang belum ada kesempatan untuk melaksanakan haji secara syariat, ya, Abah doakan semoga dimudahkan rezekinya, diluaskan rezekinya, sehingga bisa berziarah kepada makam baginda Nabi Muhammad SAW yang ada di Madinah, Masjid Nabawi, ya. Tapi pada kesempatan ini juga Abah melihat, ya, karena dari sebagian teman yang rombongannya itu adalah usia-usia uzur, ya, ada yang 80, ya. Maka sebenarnya ini barangkali sebetulnya ada solusi lain, ya, buat sahabat-sahabat yang tidak memiliki secara syariat, ya, baik fisiknya tidak ada. Karena haji syariat itu selalu dituntut sahabat harus punya uang, ya, fisiknya harus sehat, ya, pesaknya adalah uangnya juga harus sehat, tadi semua. Manasiknya juga adalah harus jadi fisik, pesak, manasik. Tetapi sebetulnya kalau kita memahami luasnya, ya, isi Al-Quran, dan luasnya adalah sunnah yang disampaikan kepada Nabi, dan juga luasnya pandangan para ulama, sebetulnya ada haji dengan jalan yang lain yang sebetulnya adalah lebih mudah, lebih murah, lebih aman, tidak membutuhkan fisik, tidak membutuhkan pesak, ya, hanya barangkali sedikit manasik dari semua, ya. Nah, karena kalau selalu memaksakan dengan haji syariat, ya sahabat, terkadang waktu muda kita punya uang, tetapi adalah kolbu kita belum mendorong kita. Karena itulah haji adalah merupakan ibadah yang komplit, badaniah, maliyah, dan kemudian juga adalah maliyah, ya. Jadi ibadah badan,
dari kolbiyah, badaniyah, maliyah. Terkadang waktu kita muda, badan sehat, ya. Kemudian maliyah ada, kolbiyah tidak ada, gitu kan tadi. Atau barangkali pada saat kolbiyahnya ada, gitu. Badannya sehat, badaniyahnya, maliyahnya tidak ada. Maka sebetulnya di situ haji disebut adalah rukun Islam yang kelima adalah penyempurnaan, karena kesempurnaan adalah antara ibadah badaniyah, maliyah, dan juga ada kolbiyah, ya. Nah, karena hal yang demikian itulah kadang-kadang sulit, terkadang terkumpul bersama semua hal tadi, fisik, pesak, manasik, badaniyah, maliyah, kolbiyah. Nah, oleh karena itu sebetulnya mari kita luaskan ilmu Allah. Mari kita mudahkan adalah manusia di dalam melaksanakan kewajiban ibadahnya. Karena setelah Abah mempelajari dari berbagai kitab sahabat ya, maupun tafsir Al-Quran, sesungguhnya ibadah itu selalu ada konsekuensi logis dan konsekuensi sosial. Maka sesungguhnya yang diminta oleh Allah dalam Al-Quran itu selalu dikaitkan dengan amal soleh. Ya, amal soleh itu amal yang berkaitan dengan bagaimana ruhama'u bainahum, ya. Bagaimana kita adalah menyayangi orang lain, membantu orang lain dengan harta kita. Maka itulah di dalam Al-Quran hampir dipastikan sahabat, ciri orang beriman itu yang mau sodakoh. Ciri orang yang bertakwa juga orang yang bersodakoh. Ciri orang yang khusyuk adalah juga yang bersodakoh. Ciri orang hijrah juga adalah orang yang bersodakoh. Tadi semua, ya. Berarti kalau demikian, yang berkaitannya dengan ibadah itu ada kaitannya adalah hablum minan nas. Dan itulah kenapa di dalam sholat adalah 60 kali diulang bahwa mendirikan sholat, aqimis sholat, wa ita'uz zakat, wa ati'uz zakat, ya sholat, ya zakat, zakat, ya sholat. Vertikal, ya horizontal. Maka dengan demikian sahabat, berarti kalau demikian, apalagi dalam satu tafsir yang menjelaskan bagaimana Allah menghargai baroh perang syirik. Dan dia mengatakan kepada Musa, aku tidak bangga sholatmu, puasamu. Barangkali ayat itu kalau ditambah, barangkali hajimu, ya. Selama tidak ada konsekuensi logis ibadah sosial, maka sesungguhnya ibadah itu adalah kaitannya ibadah sosial, sahabat. Maka oleh karena itu, karena semua ibadah ada di penghujungnya Allah itu menuntut ibadah sosial, maka sesungguhnya seharusnya haji pun tidak usah terlalu dipaksakan, bahwa adalah hanya secara syariat badan kita harus pergi ke Mekah, gitu kan tadi semua. Karena banyak kisah sahabat, justru dalam beberapa kisah dari dari Jalaluddin Rumi, dari kisah Abu Yazid Al-Bustami, dari kisah baginda Nabi, ya. Orang-orang yang justru tidak pergi ke sana karena peduli dengan lingkungan, peduli dengan sosial, ya. Itu lebih mereka mendapatkan gelar haji mabrur. Dan itu pula barangkali kenapa Nabi Muhammad sahabat sampai nyindir nanti di akhir zaman orang-orang yang pergi umroh dan haji itu sebetulnya hanya ar-rihlah, jalan-jalan. Litijarah adalah dagang, lisum'ah adalah hanya kebanggaan. Maka itulah kenapa muncullah haji sekali, haji 2 kali, haji 3 kali, tukang bubur pergi haji dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut Abah, kalau kita mau sedikit, kalau tujuan ibadah itu mardotillah, kalau tujuan ibadah itu adalah keridhaan Allah, bukan kaitannya dengan syahwat, ya. Seharusnya adalah haji itu ada metodologi lain. Karena tadi teman Abah ada yang sampai teman Abah itu ayahnya 80 sekian baru berangkat haji. Kan itu malah kalau menurut Abah, ya, kalau dikaitkan dengan tujuan daripada haji itu sendiri, ya, maka sesungguhnya adalah bahaya. Bahkan bisa kena, jangan diniatkan haji malah untuk mati di sana. Kalau Abah lihat sih bisa konyol tadi semua, ya. Jelas-jelas Allah tahu kamu tidak mampu secara fisik. Nah inilah orang suka salah, ya, menafsirkan, dikiranya pergi ke sana lempar jumroh berdesakan misalnya, mati dianggap syahid tadi semua. Kemudian pergi tawaf, kemudian mencium hajar aswad dipaksakan, maka dianggap mati adalah syahid. Dan inilah
Yang harusnya para kiai adalah menyadarkan umat, tidak ke situ tadi semua ya. Kalau menurut Abah malah sebaliknya. Kalau di sini saja fisiknya sudah lemah, kemudian juga sudah tua gitu kan tadi. Ya tentu kaidahnya adalah bisa jadi bisa kena pada hukum adalah bunuh diri sebenarnya tadi semua. Nah inilah ya yang barangkali kita harus meluaskan ilmu Allah dalam urusan haji ini. Dan sebenarnya juga kata Abah juga haji ini adalah menjadi bisnis dunia ya, harus dipahami oleh kita. Haji ini sudah, nah tetapi karena para ustadz kiai kita selalu mendorong bahwa orang itu untuk sempurnanya rukun Islam itu dengan haji syariat ke sana, sehingga masyarakat tidak ada penyadaran ya. Padahal kalau seandainya para kiai, para ulama itu jujur dari hadis-hadis Nabi yang mereka mendapatkan haji mabrur, dari kisah-kisah para aulia Allah yang mereka mendapatkan haji mabrur, pergi ke sana, yang peduli, yang tawaf di samping-samping tetangganya, menelisik siapa-siapa yang justru yang harus kita bantu dan kita tolong. Karena esensi haji, ibadah itu sahabat, hampir semuanya ada kaitannya antara hablum minallah dan hablum minannas. Tadi semua. Maka inilah yang harus kita, innallaha wasi'un alim. Kita harus meluaskan. Sesungguhnya ilmu Allah itu maha luas. Ilmu Allah itu maha luas. Tadi semua ya. Rasa-rasanya tadi Abah teleponan dengan teman yang berangkat ayah 85. Gak tega tadi semua. Kalau ayah Abah tidak akan Abah izinkan. Karena menurut Abah, kalaupun beliau meninggal di sana, itu udah tahu Allah itu kekuatan dayamu itu sudah tidak berdaya. Malah itu adalah bisa kena hukum bunuh diri itu sebetulnya. Maka dalam melihat hukum selalu lihat Quran, hadis, ijma, kias. Maka kita bisa melihat ya orang yang misalnya adalah orang yang berkelahi ya sahabat. Maka salah satu orang yang berkelahi itu meninggal, maka Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, apakah yang meninggal itu adalah syahid? Kata Nabi, tidak. Tadi semua. Dan dua-duanya neraka tadi semua. Kan dia mati ya Rasulullah. Ya cuma keduluan saja. Artinya di dalam segala ibadah itu adalah kita harus betul-betul adalah, maka dalam kaidah mantek itu dalil itu tidak boleh mengalahkan akal tadi semua ya. Apalagi setiap dalil yang kita terima saat ini yang harus selalu dicamkan buat saudara-saudara Abah, para kiai dimanapun. Jangan selalu percaya penuh kepada kitab gundul kuning itu. Kenapa? Karena ini sudah 1400 tahun. Karena Abah sudah membuktikan adalah 30 tahun yang lalu saja udah ratusan kitab yang dalamnya sudah dirubah. Ini yang harus hati-hati tadi semua. Jadi tidak setiap yang ada dalil. Disinilah maka kenapa kaidah mantek mendahulukan akal daripada dalil. Dan demikian pula dalam menafsirkan Al-Quran, Allah pun menyuruh adalah afala ta'qilun. Jangan karena coretnya, dalilnya begitu kita ngikut saja, gitu kan tadi semua ya. Nah ini juga termasuk dengan bab haji sahabat. Sekarang ini sudah. Nah inilah butuh kedewasaan, adalah kedewasaan daripada para kiai, departemen agama menyadarkan masyarakat. Sebetulnya esensi haji itu apa? Harus dipahami makosidnya apa, karena setiap nas itu ada mafhum nas, setiap mafhum nas itu ada makosid. Maka disinilah harus mampu mendalami setiap ibadah yang dilakukan itu adalah ada makosidnya. Wong dalam sholat aja takbir ada makosidnya, kenapa ngangkat tangan dua tadi semua, kenapa bilang Allahu Akbar, semua ada. Kenapa ruku, kenapa sujud, kenapa itidal, kenapa tumanina. Kenapa ada saat duduk tawaruk? Kan apa itu maksud duduk tawaruk? Apa duduk iftiros? Jadi kita itu bukan hanya syariatnya saja yang dijalankan, tetapi juga ada makosid yang dalam. Dan disitulah untuk menyadari kesadaran kehadiran Tuhan. Tadi inna rabbaka ahata binnas bersama makhluknya tadi semua. Kalau seandainya hanya didorong selalu syariatnya, kalau yang punya duit, yang sehat, nggak apa-apalah tadi semua. Tetapi yang kasihan adalah pada saat orang harus menunggu 20 tahun, 30 tahun untuk haji. Kadang-kadang ngumpulin duit mati belum. Dan kemudian dianggap bahwa tugas dia sudah selesai. Enggak begitu. Karena ibadah itu bukan melaksanakan amalnya, tetapi adalah bagaimana ibadah itu adalah. Maka ya Allah ya Karim. Inilah akibat daripada kita hanya mandang dari satu lapis saja dalam memandang segala sesuatu.
Baginda Nabi sudah mengingatkan bab haji. Nanti di haji itu manusia berduyun-duyun pergi ke, tetapi mereka adalah hanya lisumah, hanya untuk mencari gelar haji sekali, haji 2 kali, dihargai orang lain sebagai haji udah berkali-kali. Dan lucu di negara kita ini, sampai ada perempuan saya udah 40 kali haji. Kalau abah rasanya malu gitu kan tadi semua. Pada saat dia mengatakan saya udah 20 kali haji, 10 kali haji, 5 kali haji. Terus apa yang sudah kita lakukan lingkungan kita, buat tetangga kita, buat saudara kita. Nah inilah pada saat sebuah ibadah itu adalah tidak dipandang sebagai ibadah ya budu ibadatan tadi semua. Ini akhirnya ibadah itu menjadikan sebuah pekerjaan amil tadi amal tadi semua. Akhirnya manusia akan mengejar jumlah bukan quality. Sehingga manusia akan mengejar tadi. Inilah yang harus menurut Abah buat para kiai, para ulama, ayo luruskan. Ajarkan umat tadi semua yang lebih tadi, makanya ulama rasyihin ya. Allah menyebutnya ulama rasyihin, itulah ulama yang rasyih tadi semua. Yang akan mengerti kulitnya, dagingnya semua. Bahkan setiap gerak dalam ibadah itu sendiri. Termasuk ibadah haji. Karena Abah nggak tega lihat teman saudara tadi 83 didorong seperti itu untuk melaksanakan, padahal ada yang lebih mudah tadi dan lebih mudah, lebih murah. Lihat dalam kitab suluk Wijilnya Sunan Kalijogo ya. Sampai dalam kisah itu Sunan Kalijogo tidak pergi haji ya. Dia 3 kali pergi untuk pergi haji, malah ditahan oleh gurunya. Yang pertama ditahan oleh Maulana Maghribi. Yang kata beliau, Sunan Kalijogo, hajilah di rumahmu. Demikian pula pernah ditahan oleh siapa? Oleh Maulana Malik Ibrahim. Pernah juga ditahan katanya dalam walaupun kurunnya beda, tapi itulah para aulia Allah. Pernah ditahan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Maka sejak itulah Sunan Kalijaga tidak pernah pergi ke sana. Sunan Ampel, Sunan Darajat tadi semua ya. Nah inilah orang kita nih harus ngerti kembali tadi semua. Apa sih sebetulnya esensi dari haji itu? Coba lihat dalam Al-Quran. Adakah ayat dalam Al-Quran tadi ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhalladzina aslamu gitu kan tadi semua. Untuk melaksanakan haji. Beda dengan saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Haji nggak ada. Ada 3 atau 4 ayat dalam Al-Quran panggilannya pada manusia. Tadi walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ilahi sabila. Walillahi dan Allah. Semua orang wajib haji. Tidak dibatasi dengan istita'ah nggak punya duit, fisik, pesak, manasik, enggak. Karena haji itu adalah suatu perkara yang wajib. Walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ilahi sabila. Man istata'a nggak ditentukan dengan punya duit. Man istata'a nggak ditentukan badan sehat. Setiap yang punya ruh, yang punya nafas, itu sudah man istata'a. Asal ngerti jalannya, asal ngerti caranya. Maka di situ ada syirullah, ada nurullah sebetulnya. Ya. Inilah yang barangkali sekarang jangan lagi lah haji itu jadikan bisnis tadi semua ya. Karena kasihan umat tadi semua. Mereka berharap seolah-olah bahwa dia berharap, apalagi sudah diiming-imingi al-hajjul mabrur laisa lahu zaza ilal jannah. Tetapi pemaknaannya tidak dijelaskan, syariatnya gini loh, hakikatnya gini loh. Boleh haji syariat, syaratnya begini. Kamu harus punya sehat fisik, pesak, manasik, tadi semua. Tapi jangan lupakan, karena al-haji tetap al-haju Arafah. Walaupun Bapak sudah 20 tahun ada di Mekah, tapi selama nggak ke Arafah, nggak haji. Coba itu juga dipikirin tadi semua. Kenapa al-haju Arafah tadi semua? Kenapa di Arafah itu tadi semua? Dan kenapa setelah di Arafah itu Allah berfirman, Faida qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Kenapa Allah berfirman begitu? Tadi semua ya. Akhirnya manusia dieksploitasi dengan haji, ditakut-takuti walau manusia tidak haji, Yahudi, Nasrani tadi semua. Inilah tadi semua. Akhirnya karena tujuannya adalah menjajah manusia, memanipulasi hukum, menyulitkan manusia, sehingga dia harus nunggu 30 tahun, nabungnya udah 20 tahun yang lalu, duitnya sudah diputar nggak tahu ke kiri dan ke kanan. Nah inilah ya wahai Depag semua, coba adakan sebuah kajian yang kembalilah kepada Wali Songo. Dan kalaupun kalian mengertilah bagaimana kisah awal dari haji pada saat Abroha ingin menghancurkan Ka'bah, itu kan kita ngerti sejarahnya. Hanya ingin berebut, ya seperti inilah yang ingin direbutkan dulu oleh si Abroha
Orang-orang hajinya ke Yaman. Maka itulah kenapa sekarang di Habib itu bikin hajian di Yaman, tawaf dipakai muqaddam. Karena dari dulu mereka sudah baca. Orang-orang Israel, orang-orang Zionis ini sudah membaca ini satu saat nanti. Karena ada tuntunan Nabi Ibrahim manusia melaksanakan haji. Maka ini setelah Nabi Muhammad lahir ini bahaya ini. Pasti mereka akan mengikuti tuntunan Nabi Ibrahim untuk tawaf. Maka disitulah mulai ada ide dari mereka. Maka hancurkan Ka'bah dari semua ya. Pindahkan ke Son'a dan lain sebagainya. Ya sampai hari ini dampaknya. Maka orang Habib itu hajinya umroh ke Tarim tadi semua. Karena dari dulu dari 4 nabi palsu yang pernah ada itu. Coba ini juga. Jadi Abah tidak mau suudon tentang hajinya, tapi juga pahami adalah historisnya. Bagaimana haji itu ada dulu. Kenapa Abroha itu ingin menghancurkan Ka'bah tadi semua ya. Dan sekarang Hijaj berhasil tadi semua ya. Tadi. Nah inilah yang harus secara kita butuh pengajian adalah apa namanya betul-betul ilmu yang rosyih di sini adalah memahami tanpa nafsu, tanpa syuudzon, tanpa niat buruk, tapi kita ingin benar-benar memberikan yang terbaik kepada umat. Sesuai tadi semua. Karena sekarang Harbut Abah haji itu sudah eksploitasi manusia kepada manusia. Haji itu adalah seumpama adalah perahan manusia pada manusia. Dan manusia diiming-imingi surga. Manusia diiming-imingi kedudukan. Padahal kalau kita baca begitu banyak orang yang haji mabrur itu justru yang tidak pergi ke sono. Gitu kan tadi semua. Ya. Marilah ibadah itu kembalikan kepada makosidnya. Tuhan itu siapa sih? Apakah Tuhan itu butuh disembah? Tuhan itu menciptakan segala sesuatu kembali supaya kita manusia adalah bagaimana bertuhan itu adalah dengan adalah bagaimana esensi ketuhanan itu adalah hubungan manusia dengan manusia itu harus baik. Tadi itu tujuan agama. Makanya kenapa dalam bab sholat saja inna sholata apa namanya yang ditentukan kanat alal mu'minina kita mau 5 waktu. Tapi tetap inna sholata tanha anil fahsya itu berarti ada makosid. Bukan hanya sebatas kita melakukan kegiatannya tapi ada makosidnya. Kenapa tanha? Kenapa fahsya? Kenapa munkar? Kenapa manusia punya sifat bahimiyah, subuhiyah, syaitaniyah? Hadis ya. Nah inilah yang barangkali dalam setiap perkara. Karena Abah nggak tega orang-orang yang sudah 80 tahun didorong untuk melaksanakan haji tadi semua. Dan mereka punya anggapan kalau pergi haji itu udah mati di sana syahid. Kalau menurut Abah konyol tadi semua. Karena nggak ngerti esensi haji itu sendiri apa. Tadi haji itu adalah tadi wakofa, renungkan tadi semua ya. Berarti di sini pun bisa. Itulah kenapa Sunan Suluk Wijil, Suluk Linglung, Sunan dari semua adalah mereka adalah lebih mengerti haji. Kata Sunan Kalijogo, modal haji itu cuma siap mati aja. Siap mati itu bukan berarti mati. Nah, kalau orang sekarang siap matinya orang tua 85 tahun didorong pergi ke sana ke Arafah. Didorong-dorong untuk tawaf berjibul dengan manusia. Tadi semua ya. Itu bukan siap itu mati konyol itu kalau menurut Abah. Tadi semua ya. Padahal yang dimaksud Sunan Kalijogo siap mati adalah siap al-mutu qabla an tamutu. Sesederhana itu haji itu sebenarnya. Tapi karena kembali dari mulai sejak kelahiran Nabi maka dinamakan tahun gajah karena tadi si Abroha ingin menghancurkan Ka'bah, ingin memindahkan orang-orang itu hajian. Kalau Abroha saat itu berhasil, hajian itu ke Yaman sampai sekarang. Gitu. Karena Ka'bahnya dibangun di Yaman. Tapi gagal tadi semua. Tapi sama saja sekarang manusia ngirim duitnya ke sono, enggak ada bedanya. Nah, itu kan tadi diperah habis-habisan. Belan jual sawah, jual kebun, jual apa gitu di sini. Bahkan belan ada yang korupsi, belan ada yang nipu. Karena ingin menyempurnakan tadi semua ya. Nah, kalau menurut Abah memang syariat tidak bisa dengan hakikat. Nah, setiap hakikat ada syariatnya, yang syariat ada hakikatnya. Nah, ini yang harus dipahami juga. Karena tetap Abah nggak menerima orang-orang 85, 87, 90 pergi haji. Kalaupun mati di sana itu aduh ngeri hukumnya itu tadi semuanya. Karena dia udah jelas dari sini udah tidak berdaya. Karena tadi itulah fisik, pesak, manasik tadi semua ya. Syaratnya selalu itu. Tadi belum lagi ya udah benerlah kata Nabi cuma arih lah, hanya jalan-jalan litijaroh dagangan. Sekarang ini dagangannya Abroha dulu gagal tadi semua. Ya, tapi dagangannya Hijaj berhasil tadi semua.
Coba cerdas sedikit orang Islam dan semua ya. Coba bayangkan berapa puluh triliun uang kita. Coba kalau digunakan untuk tadi. Tawaf lah kata Sunan Kalijaga di apa namanya di kampung-kampungmu itu. Telusuri siapa yang nggak makan. Telusuri itu lebih haji tadi semua. Ya, ya. Maksudnya bolehlah sekarang apa-apa udah terlanjur, tapi tolong yang hakikatnya jangan dilupa. Karena tadi namanya rukun itu nggak boleh misah tadi semua. Tadi ya, rukun haji, segala rukun tidak boleh misah, rukun Islam. Mana ada dibatasi nggak punya duit, mana ada dibatasi tidak sehat fisik tadi semua ya. Tetap Abah mendoakan buat teman-teman yang menjalankan tadi semua, tapi ojo lali hakikatnya. Karena nanti di Arafah itu adalah wukuf waqofa, renungkan sopo panjenengan iki tadi sopo. Sampai setelah selesai di wukuf di Arafah itu, setelah kau kenali siapa dirimu, arafu, kenalilah, waqofa, renungkan tadi semua. Pahami tentang unsur narun, aku dari tanah, dari api, dari semua, aku telanjang di sini. Dulu aku lahir telanjang, pahami tadi semua, rasakan di Arafah itu. Bukan ceramah, namanya juga wukuf waqofa, renungkan sopo panjenengan iki. Kenapa ada di sini? Apakah betul saya penduduk sini? Kalau saya penduduk sini, kenapa di sini nggak ada pabrik telinga, nggak ada pabrik mata, nggak ada pabrik mulut, nggak ada pabrik hidung, nggak ada pabrik tangan? Berarti kita ini bukan penduduk sini sebenarnya. Tuhan suruh merenungkan kita di Arafah itu. Sopo dirimu itu tadi semua. Maka wukuf tadi semua. Ya, tadi semua. Maka setelah itu baru kata Tuhan tadi adalah suruh apa? Taida kodo itu manasikakum fadkurullah kadikrikum. Maka suruh bergeraklah, masih lama. Masih bergeraklah ke Masjidil Haram tadi semua. Ya, tadi semua. Lemparlah jumrah di sana. Ambillah bekal batu tadi semua. Ya. Apa maknanya? Karena kalau hikmahnya, Allah selalu menyuruh kita bil hikmah. Kalau hikmahnya nggak ketemu, akhirnya haji itu benar kata Nabi, arihlah aja jalan-jalan. Hanya senang tadi. Ini aja sama Imam Masjidil Haram, orang jamaah Indonesia karena selfie. Masjidil Haram selfie tadi. Akhirnya kita uang keluar banyak, esensi haji nggak ketemu, wukufnya nggak ketemu, arafunya nggak ketemu, jumrohnya nggak ketemu, tetap begitu balik dari haji adalah jumratul wusta ula dan tadi jumratul aqobah itu apa sih sebetulnya? Karena ada pada dirimu. Apa jumratul wusta pada dirimu? Apa jumratul ula pada dirimu? Itu lebih penting. Sama kayak wudhu syariat. Cuci tangan itu iya syariatnya. Tapi menjaga tangan dari mencuri itulah hakikatnya. Wudhu kumur-kumur, syariatnya kumur-kumur, tapi menjaga mulut dari perkataan yang tidak perlu itu intinya. Menjaga mulut dari adalah memaki orang, menghina orang, itu tujuan. Tadi semua. Ya, wudhu adalah mencuci telinga, tapi menggunakan telinga semestinya. Itulah tujuannya. Cuci kaki bukan hanya cuci kaki, bagaimana menjaga kaki dari itu tujuannya. Makosidnya. Maka jangan dipisahkan syariat dan hakikatnya. Demikian pula dengan haji, gitulah al-haji Arafah tadi semua. Ya. Maka harusnya kita bisa lempar tadi semua yang 7 tadi, 7 tuh. Itu mana Jumratul Aqobah mana, Jumratul Wusta pada dirimu mana, Jumratul Ula pada dirimu mana, itu lempar. Ini kalau nggak dilempar tadi semua, tadi kita dikiranya lempar setan, tahu-tahu setan ngelempar setan. Begitu balik tetap saja jin kita, tetap aja setan, nggak dilempar tadi semua. Malah jin ketawa di sana itu. Ini setan ngelempar setan katanya gitu. Barulah kita mabit di Mina misalnya gitu, ngerti apa sih tujuannya nafar awal, nafar sani, kenapa sih kita kemudian, kenapa sih nanti harus tahallul, kenapa tawaf 7 putaran, kenapa putarannya ke kiri, kenapa harus minum air jam-jam, kenapa harus sholat di di makom Ibrahim, apa maksudnya makom Ibrahim, apakah makom Ibrahim itu makam Nabi Ibrahim, bukan. Kenapa harus doa di Multajam? Kenapa harus tasim di Hajar Aswad? Apa makna Hajar Aswad itu? Kenapa harus nyium Hajar Aswad? Dari semua. Ini tolong para pembimbing haji, jangan hanya diala duitnya doang jemaah itu. Tapi biar mereka ini akhirnya jadi sapi bener-bener. Kata siapa, kata dalam kitab Lataiful Isyarah, orang itu masih pada saat nggak kenal dengan Fatihah, dia nggak ketemu alif lam mim, maka dia jadi sapi betina.
Tadi semua nggak sadar. Dituntun kata Ustadz Anu haji begini kayak sapi ngikut aja gitu. Sampai di Mekah diperas lu keluar tuh di mall-mall antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, di antara Masjid Nabawi itu. Belanja sana, belanja sini itu perahan tadi semua. Allahu Akbar tadi semua. Dan ujung-ujungnya dia merasa bahwa dia sudah melaksanakan haji itu belum, jauh tadi semua. Maka wahai, saya ngerti lah Pak Menteri Agama ya, beliau orang Toriko, harusnya mulailah dari sekarang. Sila tidak usah memaksakan. Nah, tidak usah memaksakan haji itu ya. Apalagi yang di atas 50, 60, 90 tahun, buat apa? Bunuh diri dari semua ya. Ada haji yang murah, tidak usah mengeluarkan duit kayak begitu dari semua. Itu saja barangkali ya. Sekali lagi buat Mas Masud, selamat jalan. Tolong jaga ayahnya ya. Karena kalau seandainya ayah panjenengan yang udah 85 tahun itu meninggal, dosa panjenengan itu. Jelas-jelas sudah fisiknya nggak siap di sini. Dan inilah yang akhirnya nggak ada bedanya jadi kayak ngebom gereja. Dari semua dikiranya syahid lagi. Inilah kata syahid yang tidak dimengerti tadi semua. Nah, yang seperti apa sih yang syahid itu? Wala tahsabanalladzina qutilu fisabilillah itu. Bal ahya itu inda rabbihim yarji'un, yang seperti apa sih? Nah, inilah kita harus memahami segala sesuatu, tidak boleh satu lapis tadi semua ya. Ayo Abah hanya ngajak mencerdas tadi semua buat orang-orang yang belum pergi ke sana, kata Abah. Ayo lebih baik kita kenali diri. Marilah kita menjadi manusia-manusia penyayang, pemaaf, jumrohlah dari sifat sombong, iri. Itu lebih penting. Bukan lempar-lempar batu di sono. Itu ya syariatnya bolehlah di sono, tapi ya kembali kalau syariatnya doang yang begitu, akhirnya nggak berdampak. Puluhan triliun uang negara dibuang, rakyat masih miskin di sini. Hati masih dendam, dengki, iri, semua saling bunuh, saling hina, saling inilah tanggung jawab kata Abah nih, ini dunia akhirat nih orang Depak Menteri Agamanya semua. Apalagi Menteri Agamanya dibui gara-gara duit haji semua dari semua. Mudah-mudahan aja nih Menteri Agama yang sekarang ini aman lah, mudah-mudahan dari semua ya. Ya tolong ya tadi semua biar kita ini beragama itu bener-bener lah. Jadi tadi beramaliah itu bukan hanya main, bukan shadow boxing, bukan hanya asal nurut kata siapa. Dan juga buat kiai pondok pesantren jangan asal gundul aja kitab itu. Abah udah verifikasi semua, hati-hati dalamnya itu sudah dirubah-rubah. Jadi nggak semua khobar, selalu kan dikit-dikit kalau Abah dikasih kitab gitu, dipotoin gitu. Bagi Abah nggak berlaku. Kenapa? Itu khobar itu bisa dicetak, cetak itu bisa dibikin, bikinan itu siapa? Inilah yang terjadi sekarang, kenapa ada duriat palsu, kitab palsu, segala palsu, karena kita terlalu tadi husnudzon. Coba ya mulai sekarang jangan lagi selalu berpegang pada husnudzon tadi semua. Tadi, wah. Terima kasih ya Mas, jadi semua. Selamat sore sahabat Nusantara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan kudratnya, dengan irodahnya ya. Sore hari ini Abah masih ada di Lombok ya. Barangkali hari ini adalah sebagai penutupan perjalanan rohani Abah ya selama di Lombok ini. Dan insya Allah ini adalah live yang terakhir yang Abah ingin berbagi ya buat teman-teman semua dimanapun berada. Barangkali nanti videonya Abah akan sambil kita lihat apa namanya sunset sahabat ya. Nanti sambil menunggu sunset ya. Dari hotel apa namanya Royal Avila di Senggigi ya. Abah ingin sebagai terima kasih buat teman-teman semua yang ada di Lombok ya. Terima kasih atas penyambutannya dan atas kebaikannya ya, yang
dari teman-teman yang di daerah Pegunungan Rinjani ya, dan dari keluarga besar pengarsa Syekh Mursyid dari Thariqat Naqsabandiyah ya. Terima kasih semua, dan juga terima kasih seluruh ikhwan akhwat yang ada di Lombok ya. Alhamdulillah wa syukrillah, selama 5 hari perjalanan ya, insyaallah besok Abah adalah barangkali sebagai penutup live pagi sahabat ya, adalah sebelum berjalan menuju bandara ya. Pada kesempatan ini barangkali menggunakan sore hari ya, sambil menunggu nanti Abah akan putarkan kalau seandainya sunsetnya sudah kelihatan ya. Anda akan lihat sunset antara pada Gunung Agung Bali ya, di mana matahari tenggelam adalah di samping Gunung Agung tadi semua. Maka kehidupan manusia seperti matahari ini sahabat, ada kalanya dia tenggelam ya, dan ada kalanya dia besok pagi adalah sunrise ya. Dia akan menampakkan dirinya kembali, dan inilah sebagai pelajaran kepada hidup kita. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyit minal hayy. Hanyalah hidup teruslah berputar tadi semua. Maka sebelum Abah membahas pertanyaan teman-teman tentang tingkatan ma'rifat ya, puncak ma'rifat ya, bahwa barangkali Abah ingin berbagi tentang bahwa apa yang harus kita lakukan di dalam perjalanan kita, tugas kita yang utama di dalam selama kita ada di dunia ini adalah melakukan perjalanan rohani sahabat ya. Maka kita berada di alam dunia ini adalah pada lahir, pada alam dohir, alam fisik ya, pada kesadaran Adam ya. Tetapi sebelumnya kita berasal dari kesadaran adalah Ibrahim ya, pada Sidroh al-Muntaha. Wa inna ala rabbikal muntaha wa anna ila rabbikal muntaha ya. Maka harus sampai adalah wa tammat kalimatu rabbika ya, kita harus khotam ya dalam perjalanan tadi. Maka dari kesadaran Adam sahabat, kemarin sebelum Abah berangkat ke Lombok ini, Abah menulis adalah dalam sebuah kertas tentang 7 perkara yang Abah tumbuhkan dalam pikiran semua. Dan selama di sini berusaha la haula wala quwata, tidak mau mengaturnya, biarkan. Bagaimana pikiran adalah menanamkan pada diri tadi semua, betapa dahsyatnya pikiran kita manusia. Dan 7 perkara tadi adalah selama 5 hari semuanya terjadi ya. Maka disinilah Abah ingatkan sebelum membahas tentang adalah puncak ma'rifat, sadarilah, hati-hati berbicara, hati-hati adalah mengeluarkan perkataan yang barangkali tidak bermanfaat, karena semuanya akan berbalik pada dirimu. Maka itulah dalam program Abah STS adalah sadar. Pada saat kamu sudah sadar, sesungguhnya adalah kamu adalah apa yang kamu ucapkan adalah bukan ucapan kamu. Apa yang kamu katakan adalah bukan perkataan kamu. Maka disinilah manusia bisa merubah nasib dengan perkataannya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Setelah kita memahami adalah sesungguhnya, bahkan kalian bisa uji coba tadi semua. Ujilah Tuhan, mintalah pada Tuhan dengan pikiranmu, bukan dengan kalam tadi semua ya. Dan selama 5 hari di sini 7 persoalan, dan di sini Abah tidak berusaha untuk menyampaikan 7 perkara itu bahkan kepada istri yang menemani, tetapi adalah dengan menyimpan 7 perkara tadi di kopernya, dan Abah meminta dia untuk membukanya nanti ya. Maka
dia akan membuktikan bahwa sesungguhnya apa yang Abah tanamkan sejak di Jakarta, 7 perkara tadi, sampai barusan siang tadi sore, semuanya terjadi. Maka disinilah hati-hati dengan pikiranmu. Pikiranmu bisa membawamu kepada kebaikan. Sangkaanmu bisa membawamu pada kebaikan. Tetapi juga hati-hati, ya kalau kalian tidak mengerti betapa dahsyatnya sangkaan kalian, juga kalau sangkaannya buruk adalah bisa juga menarik keburukan dari semua. Oleh karena itulah pada sore hari ini Abah ingin memberikan natijah, ya. Maka pada saat selama di sini Abah selalu ingatkan pada istri. Dia nanya mau kemana, Abah tidak pernah menjawab. Biarkan saja semesta yang akan mengatur. Biarkan pikiran yang sudah ditambahkan selama di Jakarta, biarkan dari semua. Dan ya inilah. Maka sahabat, dalam sebuah hadis qudsi tadi Allah berfirman, dan innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu. Ya, innal abdi, ketika seorang hamba tadi semua, dia berusaha mencintai Tuhannya. Bagaimana sih dia hamba yang mencintai Tuhan, yang mengembalikan hak Tuhannya kepada Tuhannya. Jadi hamba yang mencintai Tuhan adalah hamba yang mengembalikan hak Tuhan kepada Tuhannya. Nah inilah ada, maka manusia dibagilah beberapa tingkatan di dalam ma'rifatnya kepada Allah tadi semua, ya. Maka guru saya dulu pernah berkata, banyak orang faham, tapi belum tentu orang paham itu mengerti. Setinggi-tingginya paham belum tentu mengerti, tapi setinggi-tingginya mengerti adalah belum tentu merasakan, ya. Dan setinggi-tingginya merasakan belum tentu kita adalah mengenalnya dengan baik, sahabat. Itulah Allah bersabda, innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu. Ketika seorang hamba sudah mencintaiku, maka aku akan bunuh dia. Maka akulah sebagai wa'ana, dia tuh akulah sebagai penggantinya. Ucapannya menjadi ucapanku, maka ilmunya juga menjadi ilmuku, kakinya adalah menjadi langkahnya, menjadi kakiku, dari semua, ya. Nah inilah sahabat, ya, barangkali sore hari ini, ya, bahwa yang Abah ingin pahamkan kepada panjenengan semua, sadari pada saat kita lahir ke alam dunia ini, bahwa itu bukan alam yang pertama pada dasarnya pada kita, tapi kita telah melewati 6 lapis dari semua, ya. Sebagaimana penciptaan bumi adalah 6 masa, demikian pula kita ada ke alam dunia ini dari derajat insan kamil turun kepada derajat insan, dari kamil mukamil turun pada derajat insan kamil, turun pada derajat insan, dan turunlah kita pada tingkat bashar, manusia. Ada sekelompok manusia yang melihat af'al Tuhan, itu disebut bashar, adalah kelompok manusia tingkat bawah dari semua. Ada manusia insan yang sudah sampai dia untuk memahami asma Allah pada dirinya, maka dia adalah sudah sampai sesungguhnya adalah pada derajat insan. Itulah nama Allah yang ke-100 adalah insan. Orang, sahabat, kita harus menemukan nama Allah yang ke-100 pada diri kita. Itulah insan dari semua. Tapi belum selesai perjalanannya. Karena sesungguhnya orang yang sudah mengenal Allah dengan sifatnya, maka dia sudah sampai pada derajat insan kamil. Tapi manusia yang sudah selesai kepada sidroh, kembali kepada sidroh al-muntaha, berarti dia adalah sudah sampai kepada martabat kamil mukamil. Kita berasal dari sidroh al-muntaha, maka sudah dikatakan kita berasal bersama dengan Tuhan. Summa rodadnahu asfala safilin, dari kosong di alam ahadiyah turunlah ke alam wahdah di alam sifat, merupakan alam sifat Allah. Kalau kosong adalah alam zat Allah, turunlah kita ke alam asma Allah, adalah yang derajat insan, ya, baru sampai derajat manusia. Kemudian kita terlahir di dunia ini sebetulnya dalam derajat bashar, sahabat. Nah, bashar itu adalah sesungguhnya adalah masih pada derajat binatang tadi semua.
Maka itulah manusia dikelompokkan, ada golongan bahimia, subuhnya, syaitonia di situ. Maka kita harus kembali. Kalau kita datang secara tanajul, inna lillahi, la ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Maka kita harus kembali dari Allah kepada Muhammad, kepada Allah, Rasul, Muhammad, kembali lagi ke alam arwah. Adalah ke alam misal, ya. Dari kesadaran Adam naik kepada kesadaran Yahya, naik kepada kesadaran Yusuf, naiklah pada kesadaran Idris di nafsul mutmainnah. Barulah naik lagi kita ke atas pada kesadaran Rodiyah, kesadaran Harun, Mardiyah, kesadaran Musa. Kembalilah kita kepada Sidroh al-Muntaha. Maka disitulah manusia akan bisa mendengarkan kalam Allah. Manusia bisa menyaksikan nurnya Allah. Manusia bisa merasakan rasanya, rahasianya Allah. Sampai pada tahapan adalah Sidroh al-Muntaha tadi semua, ya. Maka pada sore hari ini sahabat, sesungguhnya tadi semua, ya, yang disebut manusia yang sudah paripurna, ya, yang kembali dari kosong, adalah kembali kepada kosong, ya. Sebagaimana pada laut itu ada yang disebutkan adalah laut ini sahabat yang di depan kita, ya. Laut yang di depan kita ini adalah merupakan gabungan dari macam-macam air yang ada di muka bumi ini, yang dari sungai, yang dari sumur, yang dari gunung, yang dari sawah. Itulah sesungguhnya setiap air itu, karena semuanya berasal dari laut yang dinaikkan oleh Allah lewat tekanan, kemudian dijatuhkanlah di berbagai tempat. Di gunung disebut air gunung, di sumur menjadi air sumur, di sungai menjadi air sungai, di danau menjadi air danau. Maka seluruh air adalah punya kewajiban mengembalikan, adalah sesungguhnya dia berasal dari laut, maka dia harus kembali kepada laut. Nah itulah manusia yang sempurna, asalnya dari laut, kembali kepada laut. Itulah sahabat, kenapa di dalam martabat alam 7, alam yang kedua disebut alam sifat adalah alam bahrul hayat. Bahrul itu adalah lautan, hayat adalah hidup. Maka hidup itu adalah satu, adalah sementara. Tempat hiduplah yang berbeda-beda. Air itu satu, hanya air laut, bahrul hayat, ma'ul hayat. Tapi kemudian nafah itu menciprat, ya, ke berbagai makhluk sahabat. Maka seluruhnya harus wajib wa inna ilaihi, secara tarki wa inna ilaihi roji'un tadi semua. Maka disitulah Nabi Musa sahabat pada saat beliau adalah sampai kepada kesadaran puncak pada gunungnya. Dia sudah mampu memegang gunungnya tadi semua, ya. Maka dia bisa mendengarkan kalam Tuhannya lewat jempol kakinya. Dan dia bisa menyaksikan nur Allah tadi semua. Adalah lewat telunjuknya tadi semua, ya. Dan dia mampu merasakan hayatnya Allah, adalah mencium wanginya akhirat adalah dengan jari tengahnya. Dan dia juga bisa melalui jari manis dan kelingkingnya dia mengecap rahasianya Allah. Nah inilah kesadaran yang harus kalian lakukan. Maka disitulah sesungguhnya adalah akan menyaksikan dia Allah, zat laisa kamitslihi, yang segalanya tidak bisa diumpamakan dengan apapun, ya sahabat. Maka inilah buat teman-teman di Lombok semua, semoga panjenengan sehat semua, ya. Dan terus lanjutkan perjalanan, ya, nggak usah jadikan beban, nikmati hidup tadi semua. Barangkali Abah ada waktu lagi nanti mampir lagi ke Lombok, tetapi kalaupun Allah tidak izinkan, percayalah Abah telah hadir di sini, adalah menjadi bagian daripada warga Lombok. Dari semua kita adalah saudara, teman saudara tadi semua, satu nafas. Dimanapun Abah berada, senantiasa bersama dengan kalian adalah tadi. Rasakanlah syirullah dan nurullah, napas masuk dan tadi semua, ya. Dan setelah apa yang sudah Abah jelaskan dengan rinci, maka
hati-hati dengan pikiran kalian, karena pikiran kalian akan membawa kepada apa yang kalian pikirkan tadi semua ya. Tetapi kalau seandainya juga pikiran kita gunakan dengan baik, maka insya Allah pikiran kita juga akan membawa kepada Allah tadi semua. Pikiran kita akan membawa kepada jannatul ma'wah, kebahagiaan secara fisik di alam dohir ini. Kalian berhak atas jannatul ma'wah, adalah surga yang berada di samping Sidroh Al-Muntaha, merupakan kenikmatan fisik di alam dunia ini. Kenikmatan adalah ruh jismani, adalah nikmatilah semuanya. Nikmatilah pulaunya, nikmatilah makanannya, nikmatilah hidangannya. Sebagaimana dulu Allah tawarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadah. Maka kata Allah, wahai Adam dan pasanganmu, gunakanlah, nikmatilah kebahagiaanmu di alam ini, sahabat. Ya, maka kita lihat ya, sebentar lagi mau matahari sudah itu sudah kelihatan ya. Abah kembalikan ya, biar teman-teman bisa menyaksikan ya. Nah, itulah yang dikatakan Allah kepada Nabi Adam saat wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadah. Tadi cuma sayang sahabat, kita manusia di alam dunia ini justru adalah malah tadi Allah melarang kita mendekati buah khuldi, pohon khuldi ya. Tapi kita justru ada di alam dunia ini adalah tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi pohon larangan tadi semua. Maka pada saat kalian sudah bisa kembali tadi semua, sesungguhnya di alam dunia ini kita berhak atas jannatul ma'wah, bidadari di alam dunia ini. Hurun in tadi semua, makanan dipan dari emas, sungai yang mengalir tadi semua, rekening yang tidak berhenti adalah ya rekening aktif, rekening pasif yang bisa kita nikmati. Dan kalian adalah bertebaran di muka bumi ini. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Tadi semua, silakan nikmatilah surga dimanapun bagian belahan bumi ini yang sudah Allah dohirkan keindahannya. Nah ini sahabat, maka berarti kalau seandainya sudah sampai kepada kalimat adalah surat Al-An'am ayat 115, watammat kalimatu rabbika sidqan wa adlah. Maka watammat kalimatu rabbika artinya adalah telah tamatlah perjalanan kita menuju Tuhan tadi semua. Insya Allah, dan tugas kita adalah hanya bagaimana menjaga kalamnya, adalah dengan menutup telingamu. Bagaimana menjaga nurnya adalah dengan menutup penglihatanmu. Dan bagaimana merasakan hayatnya dengan menutup hidungmu. Dan bagaimana merasakan syirnya adalah yang ada di dalam diri kita. Berarti kita telah meneliti, telah mengamalkan firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun sanurihim ayatina fil afaq. Berarti kita sudah mengamalkan itu. Dan kita berarti sudah ikra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasibah. Berarti kita sudah bisa mengamalkan itu. Maka tinggal sisa hidupmu adalah berbahagia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka kita sebagai jiwa yang kembali sudah mutmainnah, dan Allah sudah memanggil kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang sudah tenang, hei jiwa yang sudah kembali kamil mukamil, hei jiwa-jiwa yang sudah damai, hei jiwa-jiwa yang sudah sampai pada kalimat watammat kalimatu rabbika. Maka kata Allah dari semua, nikmatilah hidupmu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah menjadi hambaku dan masuklah ke dalam surgaku, sahabat. Maka sambil kita menunggu adalah matahari menenggelamkan dirinya. Maka setiap hari
Matahari diri yang ada pada jiwa kita juga adalah tiap pagi adalah. Maka itulah sahabat buat teman-teman, maka yang biasa melaksanakan sholat sunat isyraq ya, maka inilah kalian akan merasakan matahari yang nyata pada diri kita. Bagaimana adalah pada saat pagi dia memancar dan laksanakan sholat sunat isyraq 2 rakaat, dan kemudian pada waktu sore dia terbenam tadi semua. Demikianlah yang harusnya kita rasakan nurullah, sirullah dalam helaan nafas kita, helaan nafas masuk kita. Sadarilah itu semua. Sadarilah dengan sesadar-sadarnya. Nikmatilah. Maka sesungguhnya dirimu adalah bukan lagi manusia yang kemarin. Maka dirimu adalah menjadi insan yang baru, insan yang sadar, yang berhak atas mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan dohir dan batin tadi semua ya. Buat teman-teman yang sudah ada ijazah, tutuplah tadi semua sahabat ya. Jangan lupa adalah apa yang sudah diajarkan kepada kalian. Maka dengan tangan jemari jempolmu kalian bisa mendengar kalamnya, dengarkan kalamnya. Maka sekarang nggak usah lagi kau mendengarkan siapapun, dengarkan kalam Allah. Tutuplah telingamu dengan jempolmu untuk mendengar kalamnya tadi semua ya. Dan dengan jemari telunjukmu kau bisa mendengar dan menyaksikan. Sesungguhnya adalah betapa nyatanya nurnya, nur Allah, nur Muhammad, nurullah nyata. Melalui tangan jemari tengahmu kau bisa mencium adalah wanginya, adalah bagaimana hidup tadi semua sang maha hidup, sang maha kehadiran. Dan melalui tangan jemari manis dan kelingkingmu kau bisa mengecap manisnya, syirnya, rahasianya. Maka setelah itu peganglah semuanya dengan erat-erat pada puncak kesadaran, pada gunung, sebagaimana Musa pada Bukit Turisin, sebagaimana Ibrahim, sebagaimana juga Muhammad pada Jabal Nur, Jabal Sur. Mudah-mudahan sahabat semua bisa merasakannya, bisa menikmatinya tadi semua ya. Abah hanya ingin bisa membantu adalah berdoa supaya kita sampai kepada adalah penghujung wa anna ila rabbikal muntaha, adalah wa tammat kalimatu rabbika wa anta tadi semua ya. Itu saja barangkali sebagai penutup dari Abah untuk sore hari ini. Sekali lagi adalah matahari sudah hampir tenggelam ya sahabat di Pulau Lombok ini. Semoga matahari kita adalah memancar tadi semua ya. Dan lakukan terus perjalanan, sabarlah dalam proses perjalanan, gak usah banyak mengeluh. Dan mulailah kita belajar untuk menerima apa yang menjadi ketetapannya, dan nikmatilah setiap helaan nafas kita. Rasakanlah naik turunnya nafas kita adalah sirullah, nurullah, nur sifatullah, nur af'al Allah pada tubuh. Dan katakanlah pada diri kita la ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad nur haqqullah, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah, la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Kemudian pejamkan mata kalian, kau boleh meminta apapun. Ya Allah, dengan keagungan Rasulmu, dengan kebenaran Muhammad, wujudkan tadi semua ya. Tapi dengan hatimu, dengan penuh penghambaan kepada Allah tadi semua, bukan dengan lisan tadi semua ya, tapi dengan hati kesadaran. Kemudian tariklah nafas, adalah nafas tadi semua syirullah, nurullah. Maka keluarkanlah segala apa yang menjadi masalah, keluarkan. Buang nafas sedalam-dalamnya sahabat, buanglah nafas tadi semua. Tapi kemudian kamu tariklah dengan nafasmu yang terbaik. Segala yang menjadikan keinginanmu, segala apa yang menjadikan, karena semuanya berhak atas itu. Semua manusia di dunia berhak atas jannatul ma'wah tadi semua ya. Hidup yang bahagia, hati yang bahagia, uang yang cukup, rumah yang baik,
kemudian juga kita mendapatkan, biar kita puas pulang dari sini adalah, ya Allah, aku ridho untuk kembali kepadamu. Aku telah merasakan semuanya dari semua. Ya, barangkali itu saja yang bisa Abah sampaikan karena matahari sudah tenggelam, sahabat. Mudah-mudahan marilah kita latih setiap hari, tumbuhkan keyakinannya, dan lakukan 2 kali. Ya, lakukan pada waktu habis maghrib dan habis subuh tadi semua, dan tadi semua. Ya, hanya masukkan dan mengeluarkan nafas, tapi perintahkan ke dalam pikiranmu, keluarkanlah segala hutangmu, keluarkan dengan lewat nafas. Penyakitmu keluarkan, buanglah lewat nafas. Masalahmu keluarkan lewat nafas. Apapun yang menjadikan beban kepada dirimu, keluarkan lewat nafas. Karena itulah kenapa Tuhan Abdul Qadir berkata, dalam nafasmu ada takdirmu. Maka itulah helaan nafas. Allah ada 4 ayat dalam Al-Quran. Untuk apa kau gunakan nafasmu, sahabat? Itulah kenapa Al-Quran membahas tentang nufus, nafas, anfas, dan nafas. Tadi semua. Jangan sampai kau tarik adalah pikiran yang buruk dengan nafasmu. Karena pada dasarnya, apapun yang kau tarik dengan nafasmu, keburukan itu akan menjadi takdir, menjadi nasib kepada dirimu. Maka hari ini masukkan nafas yang baik ke dalam, nafas penuh keberkahan, nafas ilmu, nafas hikmah, nafas cinta, nafas kesadaran, nafas kebaikan, dan jadikanlah tubuh kita rahmatan lil alamin. Dan buanglah sebaliknya, kosongkan takhalli, adalah rongga-rongga paru kita dengan tadi sifat-sifat, segala kejengkelan, segala masalah, segala hutang, segala problematik hidup, keluarkan lewat nafas, insya Allah, sahabat. Ya, coba lakukan saja mungkin beberapa waktu dari semua. Ya, insya Allah. Ya, inilah sesungguhnya, inilah jalanku, kata Allah dari semua. Karena pada dasarnya nafasmu adalah merupakan hidupnya kita dari semua. Sadarilah, nafas itu adalah ruh, ruh itu adalah Nur Muhammad, Nurullah, dan Nurullah itu adalah Allah. Maka pada saat kau menggunakan nafasmu, segala untuk membuang yang dari dalam segala problematik, sekaligus juga kita tarik segala apa yang menjadikan keinginan yang baik buat kita semua. Kita wajib, kita harus bahagia, dan Allah sudah mengatakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Marilah kita semua gunakan sisa waktu kita adalah dengan terus berpikiran baik, sehat, semua berkah, semua dimanapun panjenengan berada. Sekali lagi mohon maaf, itulah yang bisa Abah sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sehat buat semua, berkah buat semua, bahagia buat semua. Selalulah menjadi lebih baik, setiap helaan nafas menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik.